Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Patrika Dwi Asti. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang kesetimbangan dinamis dan penentuan tetapan kesetimbangan. Tujuan dari pembelajaran ini adalah diharapkan Anda semua setelah mempelajari ini nantinya dapat menjelaskan reaksi kesetimbangan dinamis yang terjadi berdasarkan hasil pengamatan dengan benar, mengolah data untuk menentukan nilai tetapan kesetimbangan Kc dan Kp suatu reaksi, dan menyajikan hasil pengolahan data untuk menentukan nilai tetapan kesetimbangan suatu reaksi dengan terampil, serta terlibat aktif dan memiliki sikap jujur dan bertanggung jawab selama proses belajar mengajar berlangsung. Kita mulai saja. Apa itu kesetimbangan dinamis? Sebenarnya reaksi kimia itu secara garis besar ada dua macam. Ada reaksi reversibel dan reaksi irreversibel. Kalau reversibel itu dapat balik, kalau irreversibel itu reaksi yang berkesudahan. Kita perhatikan pada reaksi berikut. Ada reaksi A dengan B mengalami kesetimbangan menjadi C dan D. Sebelum mencapai kesetimbangan, jumlah zat yang bereaksi makin lama akan semakin berkurang. Dan jumlah zat hasil reaksi semakin lama semakin bertambah. Akhirnya, pada saat reaksi maju dan reaksi balik memiliki laju reaksi yang sama, akan tercapai yang namanya dengan kesetimbangan dinamis. Kemudian, pada reaksi ini pula, konsentrasi A mula-mula besar, kemudian waktu bereaksi makin berkurang dan berubah menjadi B, atau hasil reaksi. Reaksi yang terjadi berlangsung cepat dan makin melambat, cepat dan makin melambat. Sebaliknya, pada keadaan awal, konsentrasi B makin lama makin bertambah. Zat B yang terbentuk dapat berubah kembali menjadi A, ya reaksinya mula-mula lambat, kemudian lama-lama semakin cepat. Pada saat yang bersamaan, A terurai sama banyaknya dengan B. A terurai sama banyaknya dengan A yang terbentuk kembali. Dapat pula dikatakan B yang terbentuk sama dengan B yang terurai. Pada keadaan ini telah tercapai kesetimbangan. Ini dapat digambarkan seperti ini. Jadi, yang dimaksud dengan kesetimbangan dinamis itu yang bagaimana? Ya. Prinsip-prinsip kesetimbangan dinamis itu secara makroskopis, secara mikroskopis penjelasannya berikut. Suatu reaksi kesetimbangan tidaklah statis, melainkan bersifat dinamis. Artinya, secara makroskopis reaksi berlangsung terus-menerus dalam dua arah dengan laju yang sama. Karena laju pembentukan zat ke ruas kanan sama dengan laju pembentukan zat ke ruas kiri, laju reaksi ke arah produk sama dengan laju reaksi ke arah reaktan, maka pada keadaan setimbang, jumlah masing-masing zat tidak lagi berubah, sehingga reaksi tersebut dianggap telah selesai. Berlangsungnya suatu reaksi secara makroskopis dapat dilihat dari perubahan suhu, tekanan, konsentrasi atau warnanya, sementara perubahan dalam skala mikroskopis atau molekulnya tidak dapat teramati. Kesetimbangan dinamis hanya dapat berlangsung dalam sistem yang tertutup, di mana sistem tertutup itu adalah suatu sistem reaksi di mana zat yang bereaksi maupun zat hasil reaksi tidak ada yang meninggalkan sistem. Selanjutnya, telah diketahui bersama bahwa dalam kesetimbangan terjadi reaksi dua arah, yaitu reaksi ke kanan dan reaksi ke kiri dengan laju yang sama. Misalnya untuk kesetimbangan A dan B mengalami kesetimbangan menjadi C dan D, di mana R1 itu laju reaksi ke kanan, R2 laju reaksi ke kiri,
K1 adalah tetapan laju reaksi untuk R1, K2 adalah tetapan laju reaksi untuk R2. Seperti ini dirumuskan, R1 itu sama dengan K1 kali konsentrasi A pangkat koefisien A kali konsentrasi B pangkat koefisien B. Dan R2 atau laju reaksi 2 sama dengan tetapan laju reaksi kedua dikali konsentrasi C pangkat koefisien C serta konsentrasi D pangkat koefisien D. Pada saat setimbang tercapai, maka laju reaksi ke arah produk sama dengan laju reaksi ke arah reaktan. Maka dirumuskan sebagai berikut. K1 kali konsentrasi A pangkat koefisien A, konsentrasi B pangkat koefisien B sama dengan K2 kali konsentrasi C pangkat koefisien C kali konsentrasi D pangkat koefisien D. Nih, seperti ini. Karena harga K1 dan K2 selalu tetap pada temperatur yang tetap, maka dirumuskan saja Kc atau konstansa kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. C ini merujuk pada konsentrasi sama dengan konsentrasi produk, yaitu C dipangkatkan koefisien C dan konsentrasi D pangkat koefisien D ini dibagi dengan konsentrasi reaktan, yaitu konsentrasi A pangkat koefisien A dan konsentrasi B pangkat koefisien B. Tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi dapat ditentukan dengan cara melihat fasenya. Berdasarkan fasenya ada kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan homogen adalah suatu sistem kesetimbangan yang ada pada reaksi di mana semua zat memiliki fase yang sama. Misalnya ini CO2, G, bereaksi dengan 3H2G, mengalami reaksi kesetimbangan menjadi CH4G, dan H2O, G. Semuanya gas atau larutan saja, aqueous saja. Ya, fasenya sama. Sehingga dirumuskan tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasinya adalah konsentrasi CH4 dikalikan konsentrasi H2O dibagi dengan konsentrasi CO2 kali konsentrasi H2 pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Karena koefisien H2-nya adalah 3. Sedangkan kesetimbangan heterogen adalah sistem kesetimbangan yang komponennya lebih dari satu jenis fasa. Misalnya ini. Nih, melibatkan fase gas dan fase padat. Atau padat dengan larutan. Nih, padat dengan larutan. Pada kesetimbangan ini, menentukan tetapan kesetimbangannya, kita tentukan saja yang wujudnya gas. Yang bawah juga sama, menentukan tetapan kesetimbangannya yang berwujud cair. Yang berwujud padat tidak usah diikutkan untuk menghitung Kc-nya. Hanya yang berwujud G atau Ag. Hubungan Kc dengan persamaan kimia yang setara. Setiap reaksi kesetimbangan mempunyai harga tertentu yang dapat dibandingkan antara satu dengan yang lainnya. Misalnya jika reaksi dibalik K menjadi seper K, reaksi dikali X K menjadi akar pangkat X, reaksi dikali X reaksi dibagi X K menjadi akar pangkat X, reaksi dikali X K menjadi Kx. Kemudian jika beberapa reaksi dijumlahkan, semua harga K harus dikalikan. Selanjutnya kesetimbangan disosiasi. Besarnya fraksi yang terdisosiasi dinyatakan dalam derajat disosiasi, lambangnya alfa. Di mana derajat disosiasi sama dengan jumlah mol zat yang terdisosiasi dibagi jumlah mol zat mula-mula.
Contohnya, dalam ruang 1 liter dipanaskan 0,06 mol gas PCl5 menurut reaksi PCl5 wujudnya gas mengalami setimbangan dengan PCl3 wujudnya gas dan Cl2 wujudnya gas. Jika derajat disosiasi PCl5-nya 1/6, maka tentukan harga Kc-nya. Nih, kita tentukan dulu mol mula-mula, mol reaksi, dan mol sisa. Di mana derajat disosiasi sama dengan mol reaksi atau mol terdisosiasi dibagi dengan jumlah mol mula-mula. Atau jumlah mol terdisosiasi sama dengan derajat disosiasi kali jumlah mol mula-mula. Sehingga diperoleh jumlah mol terdisosiasinya adalah 0,01 mol, sehingga Kc-nya didapatkan 0,02. Ya, Kc-nya dirumuskan sebagai konsentrasi PCl3 pangkat 1 karena koefisiennya 1 dikali konsentrasi Cl2 pangkat 1 karena konsentrasinya 1 dibagi dengan konsentrasi PCl5 karena pangkat 1 karena koefisiennya 1. Selanjutnya, tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan atau Kp. Untuk reaksi gas, tetapan kesetimbangan dapat dinyatakan dengan tekanan parsial gas atau Kp. Secara umum dirumuskan sebagai A plus B mengalami setimbangan menjadi C dan D. Kp-nya sama seperti dengan Kc tadi, cuma di sini dilambangkan dengan P atau tekanan parsial gas. Di mana tekanan total adalah tekanan parsial gas A ditambah tekanan parsial B, C, dan D. Misalnya contoh soal, dalam ruang tertutup terdapat kesetimbangan antara 2 mol N2O4 dan 4 mol NO2 gas reaksi N2O4 gas menjadi 2NO2 gas. Bila tekanan total gasnya 6 atmosfer, maka tentukan harga Kp-nya. Mol totalnya adalah 2 ditambah 4 mol, sehingga 6 mol. Tekanan parsial dari N2O4 adalah 2/6 kali 6 atmosfer, sama dengan 2 atmosfer. Sedangkan tekanan parsial NO2 adalah 4/6 kali 6 atmosfer, yaitu 4 atmosfer. Kp-nya dihitung dari tekanan parsial NO2 dipangkatkan 2 dibagi dengan tekanan parsial N2O4 pangkat 1. Hasilnya adalah 8. Bagaimana hubungan Kp dengan Kc? Tekanan parsial gas bergantung pada konsentrasi, dirumuskan seperti ini. Diperoleh hubungan tetapan konsentrasi tekanan parsial sama dengan Kp sama dengan Kc kali RT pangkat delta N. Di mana R itu tetapan gas 0,0821 atmosfer per mol per Kelvin dan delta N adalah koefisien produk dikurangi reaktan. Misalnya dalam ruang 1 liter dan suhu 27 derajat Celcius dimasukkan 0,2 mol gas nitrogen dan 0,5 mol gas hidrogen menurut reaksi N2 plus 3H2 menjadi 2NH3. Pada tetapan keadaan setimbang terbentuk 0,2 mol gas NH3. Disuruh menentukan Kc dan Kp. Tentukan dulu mol mula-mula, mol reaksi, dan mol setimbang. Setelah itu dicari Kc-nya. Kc-nya sama dengan konsentrasi NH3 pangkat 2 dibagi konsentrasi N2 pangkat 1 kali konsentrasi H2 pangkat 3 diperoleh 50. Sedangkan Kp-nya dapat dicari dengan rumus Kp sama dengan Kc kali RT pangkat delta N. Delta N-nya berarti koefisien yang ada di kanan yaitu 2 dikurangi dengan koefisien yang ada di kiri. 3 dan 1, 4. 2 dikurangi 4 sama dengan min 2. Hasilnya adalah 0,083 atmosfer. Demikian penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.